Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Amin. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Bapa di surga, kami akan dengar firman Tuhan. Engkau berfirman lewat hamba-Mu, urapi hamba-Mu dan urapi seluruh jemaat. Beri hati kami untuk kami dilawat Tuhan lewat kuat kuasa Roh Kudus-Mu, karena kami perlu kebenaran firman Tuhan yang akan memberi kekuatan baru dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang mendengar, yang ada di rumah, dan lewat firman Tuhan ini mereka diberkati oleh Tuhan. Kami siap untuk baca renungkan firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kembali berjumpa dalam kesempatan ini. Tadi saya mengawali dengan satu pujian. Saya percaya jemaat yang ada di rumah tidak lupa akan lagu pujian ini, karena lagu pujian ini sering kita nyanyikan dalam kebaktian. Judulnya Hanya Dekat Allah Saja Aku Tenang. Dari ayat inilah saya akan beranjak untuk menjadi renungan kita pada kesempatan ini. Dalam kitab Mazmur pasal 62 ayat 2. Ini akan menjadi renungan firman Tuhan bagi saudara-saudara yang ada di rumah dan yang mendengarkan tayangan ini. Kiranya saudara diberkati. Mazmur 62 ayat 2, saya akan baca berkata demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saya mau sampaikan kepada saudara, di kondisi hari-hari ini orang sedang mencari ketenangan. Dan dengan harta kekayaan apapun yang manusia miliki tidak sanggup untuk memberi jaminan ketenangan yang sesungguhnya. Alkitab jamin dalam tulisan di sini ketika Daud mengungkapkan sebuah perasaan dalam judul Mazmur 62 ini. Dia mengungkapkan sebuah perasaan tenang dekat dengan Allah, tenang dekat dengan Tuhan. Nah, kesempatan ini juga saya ingin berbagi firman kepada jemaat saudara-saudara sekalian, bahwa tidak ada lain ketenangan yang sesungguhnya selain ketika kita dekat dengan Allah, ketika kita dekat dengan Tuhan. Ada beberapa poin jaminan dalam konteks perasaan dari seorang Daud dalam tulisan firman Tuhan ini ketika dia dekat dengan Tuhan. Pertama tadi firman berkata dia akan mendapatkan ketenangan. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan yang terjadi sekarang karena kondisi pandemi. Dan ketika orang dengan segala harta kekayaan dan uang yang dia punya tidak memberikan jaminan dia tenang, saudara-saudara. Karena manusia tidak dapat berbuat apa-apa di tengah kondisi keadaan yang ada sekarang. Mau lari kemana manusia? Ke timur, ke barat, utara, selatan, manusia tidak dapat mendapatkan ketenangan yang sesungguhnya. Tetapi ya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara, selanjutnya dalam tulisan firman Tuhan di sini, orang yang dekat dengan Tuhan, dalam konteks Alkitab berkata, saudara-saudara dikasih Tuhan, dikatakan begini. Hanya dialah gunung batuku. Gunung batu adalah bicara tentang kekuatan. Iya. Gunung batuku bicara kekuatan, di mana ketika orang dekat dengan Tuhan maka dia akan mendapatkan kekuatan baru. Ada kekuatan ekstra yang Tuhan beri, sehingga di ayat 3 bagian B berkata, aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah. Artinya ada badai yang datang, ada persoalan, ada pergumulan, ya katakanlah ada pandemi COVID-19,
tapi dia tidak akan goyah imannya. Dia tetap kuat. Mengapa dia tetap kuat? Karena Tuhan yang memberi kepadanya kekuatan itu. Dan kepada siapa Tuhan berikan kekuatan itu? Kepada mereka yang dekat dengan Tuhan. Kalau jauh tentu nggak akan dapat, saudara-saudara ya. Iya, hanya yang dekat yang akan mendapatkan kekuatan itu. Dan itu jaminan dalam firman Tuhan. Saudara-saudara, lalu kemudian selanjutnya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan orang yang dekat dengan Allah, ayat 6 menjamin bahwa daripadanya lah ada pengharapan. Saudara, sekarang ini banyak orang kehilangan pengharapan karena terdampak dengan berbagai macam situasi keadaan yang membuat sehingga keadaan semakin sulit. Tetapi saya percaya, mari kita mendekat dengan Tuhan. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Pengharapan untuk hari besok karena jaminan dalam firman, hari depan yang penuh dengan segala pengharapan. Ketika kita mendekat dengan Tuhan, maka mari saudara-saudara sekalian jemaat, kita mau tetap dekat dengan Tuhan. Ada pengharapan yang Tuhan berikan kepada setiap mereka yang mau dekat dengan Tuhan. Artinya kita tetap memiliki persekutuan dengan Tuhan di dalam doa. Saudara-saudara, persekutuan di dalam keluargamu, di mana di situ Tuhan dipermuliakan. Di mana ada persekutuan hubungan pribadimu dengan Tuhan di dalam doa. Untuk tidak pernah putus. Itu bicara tentang ketika engkau dekat dengan Tuhan. Saya memundur satu ayat dalam Mazmur pasalnya yang ke-55 ayat 23 ditulis begini. Mazmur 55 ayat 23 dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Orang yang dekat dengan Tuhan, maka dia pasti dipelihara oleh Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan dalam setiap hidupmu, apa terlebih di kondisi sekarang. Pemeliharaan Tuhan dalam engkau sehingga engkau tetap bisa bangkit untuk melayani, mengiring Tuhan, dan bahkan bisa beraktivitas. Saya percaya kalau saudara ada sekarang karena pemeliharaan Tuhan. Saya sering katakan kita jangan melihat apa yang di luar sana, tapi kita akan melihat pekerjaan Tuhan di dalam hidup ini. Bahwa kita boleh ada, kita ada karena pemeliharaan Tuhan yang memelihara kita, yang menolong saudara dan saya. Maka ia akan memelihara engkau, tidak dibiarkannya. Saudara, di tengah pergumulan saudara, saya mau sampaikan lewat janji firman Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita yang mau setia. Tuhan tidak biarkan engkau yang mau tetap dekat kepada Tuhan. Tuhan tidak membiarkan engkau di tengah kondisi keadaan yang sulit sekalipun sekarang ini. Di tengah tantangan yang ada, keadaan yang begitu memprihatinkan, Tuhan tidak pernah membiarkannya. Ketika kita mau dekat dengan Tuhan, ketika kita mau dekat dengan Dia, maka Dia memberikan pengharapan di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara-saudara jemaat dikasihi Tuhan, maka kembali dalam tulisan firman Tuhan Mazmur pasal 62 ini. Ini adalah tulisan dari Daud. Iya, Daud adalah seorang raja. Iya, dia punya tentara yang banyak dan dia punya masyarakat yang banyak, saudara-saudara. Tetapi dia percaya bahwa Tuhan adalah segala-galanya dalam hidupnya, yang memberikan perlindungan abadi di dalam dia. Sekalipun dia seorang raja yang tinggal di istana, saudara-saudara, tapi dia percaya itu tidak memberi jaminan kepadanya. Tetapi dia mau yakin dan sungguh-sungguh bahwa Tuhan yang sanggup. Dia percaya Tuhan yang sanggup untuk memberikan kepadanya ketenangan dari segala persoalan dan pergumulan yang dia hadapi. Dan puji Tuhan, saudara jemaat sekalian, kita dan saudara-saudara yang ada di rumah. Selanjutnya, ketika kita dekat dengan Tuhan, dalam kitab Mazmur pasal 60 ayat 14, ayat terakhir berkata begini. Ketika kita dekat dengan Allah, ayat 14, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Artinya di sini bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, maka ada pembelaan. Saudara-saudara, ada pembelaan. Pembelaan yang dari Tuhan menjadi bagian saudara karena saudara dekat dengan Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan. Mungkin saudara merasa, waduh, hari-hari ini saya begini-begini saja. Rasanya nggak ada sesuatu yang saya alami yang luar biasa. Tapi saya mau katakan, tetap percaya Tuhan ada di pihak engkau yang mau tetap setia.
Tuhan ada di pihak engkau yang tetap mau ingin dekat dengan Tuhan. Firman berkata dalam ayat isi, dengan Allah kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bicara pembelaan Tuhan yang menjadi bahagian dalam hidupmu, Dia bela, dan saya yakin percaya Dia akan berikan kemenangan di dalam engkau. Ada waktu Tuhan yang terindah untuk Dia nyatakan di dalam engkau ketika engkau tetap dekat dengan Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, di akhir renungan pada kesempatan ini saya mau sampaikan kepada jemaat yang dari rumah dan saudara-saudara sekalian. Mari jangan menjauh dari kasih karunia Tuhan. Tuhan yang sudah memelihara engkau, yang sudah menolong engkau. Tuhan yang sudah menyatakan pengorbanannya di dalam engkau, yang sudah mengampuni engkau, yang sudah membebaskan engkau, dan yang sudah menyatakan keselamatan di dalam engkau. Tetaplah dekat dengan Tuhan. Jangan kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Jangan kehilangan kasih karunia Tuhan yang ada padamu di dalam engkau. Tetapi terus bangkitkan itu di dalam engkau untuk tetap mengasihi Tuhan, untuk tetap setia kepada Tuhan. Saudara ada di rumah, saudara di kantor, saudara di perjalanan, jangan engkau melupakan Dia dalam persekutuanmu, untuk engkau memiliki hubungan dengan Dia. Pujian tadi yang saya nyanyikan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Tidak ada lain selain hanya Dialah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupanmu sekarang sampai selama-lamanya. Kita tidak dapat berjalan sendiri. Kita butuh Tuhan Yesus Kristus yang menopang engkau untuk bisa berjalan. Kita butuh Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan di dalam engkau untuk melangkah di tengah keadaan-keadaan yang sekarang sedang terjadi, agar engkau terus mendapatkan kekuatan ekstra di dalam engkau untuk maju di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara, seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan tayangan ini. Saudara di rumah, salam saya untuk keluargamu, untuk suami, istri, dan anak-anak atau orang yang di sekitarmu. Saya percaya terus kita dilindungi oleh Tuhan dan dibela oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari saya berdoa, dan saudara juga yang ada di rumah saudara berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia anugerah Tuhan bagi kami lewat kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini, bahwa benar untuk kami dekat dengan Tuhan, kami mendapatkan ketenangan. Dunia tidak memberi ketenangan, tetapi Engkau yang memberi ketenangan. Maka itu sebabnya apa yang Engkau ajarkan dalam setiap kami, agar kami tetap di dalam Tuhan, agar kami tetap di dalam Engkau. Maka ketika kami ada di dalam Engkau, maka ada kekuatan baru, ada pengharapan baru, ada kemenangan baru yang Tuhan berikan di dalam setiap hidup kami. Berkati seluruh jemaat, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, dan semua saudara-saudara kami. Biar kami terus ada dalam perlindungan kasih karunia yang dari Tuhan. Berkati tugas pekerjaan jemaat Tuhan, apapun pekerjaan yang mereka kerjakan layak berkenan diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa, kalau ada di antara mereka sakit, sembuhkan, lemah beri kekuatan yang dari Tuhan, dan mereka terus maju di dalam Tuhan. Kemana di mana pergi, lindungi dengan kuasa-Mu Bapa, proteksi dengan kuasa darah-Mu, dan seluruh jemaat Tuhan, sehingga mereka terus aman di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, turunlah kiranya berkat Tuhan atas jemaat Tuhan. Ketika mereka mendengarkan tayangan ini, mereka diberkati oleh Tuhan, berkat jasmani, berkat rohani kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin.